agama yang tidak mendukung akal sehat, agama yang mempunyai efek negatif terhadap dunia itu telah ditelanjangi habis, telah dikuliti secara habis-habisan melalui internet. Penganut agama selain Islam dianggap kafir, ya kan? Udah jelas-jelas itu tertulis. Dianggap warga kelas 2 yang wajib disingkiri, ditaklukkan, dibohongi, ditakiain, bahkan dipajakin, bahkan dibasmi. Jadi di era digital ini itu sekarang nih adalah pukulan yang kalau dulu kan susah disembunyikan, yang ngerti bahasa Arab cuma beberapa segelintir. Tapi sekarang di zaman YouTube ini, di zaman internet ini, begitu informasi begitu gampang dibuka, bisa lompat sana sini dalam hitungan menit, luar biasa perkembangannya. Nah ini era digital ini itu benar-benar pukulan apa menjadi pukulan yang telak nih. Kita bicara dunia dulu deh, baru ke Indonesia. Saat ini nih saya baca artikel bagus nih. Saat ini dunia itu memasuki era digitalisasi, terutama lewat internet. Nah, ini agama yang tidak mendukung kebenaran, agama yang tidak mendukung kejujuran, agama yang tidak mendukung akal sehat, agama yang mempunyai efek negatif terhadap dunia itu telah ditelanjangi habis, telah dikuliti secara habis-habisan melalui internet, terutama YouTube. Nah, Islam itu sekarang dianggap sekte aja, sekte dari Arab, sekte asal Arab, itu bukan agama. Nah, ini udah menjadi fokus nih utama dan akan direformasi terus nih oleh cendekiawan Barat dan Asia. Nah, intisarinya ini kenapa menjadi pukulan digital yang telak ini buat ajaran Muhammad dan pengikutnya di internet. Pertama, alasan pertama ini benar-benar luar biasa karena ini benar-benar tertulis sendiri di Quran. Satu, Islam tidak mengenal golden rule. Pertama, kenapa? Artinya Islam tidak mengenal perlakuan adil bagi sesama manusia, yaitu hukum untuk memperlakukan orang lain seperti memperlakukan dirinya sendiri. Dalam Islam, penganut agama selain Islam dianggap kafir, ya kan? Udah jelas-jelas itu tertulis. Dianggap warga kelas 2 yang wajib disingkiri, ditaklukkan, dibohongi, ditakiain, bahkan dipajakin, bahkan dibasmi. Karena hal ini memang jelas-jelas tertulis, tegas-tegas, ada di ayat Al-Quran, nggak bisa dibantah. Begitu, karena memang ajarannya seperti itu. Isi Al-Qurannya seperti itu. Perlakuan tidak adil terhadap sesama manusia semacam ini sangat tidak sesuai dengan peradaban manusia modern dan membuat Islam selalu bermusuhan. Nah, catat itu. Membuat Islam selalu bermusuhan dengan non-Islam dimanapun dan kapanpun berada karena ada ayat ini. Ayat ini bisa dipakai untuk memperlakukan kafir dengan semena-menanya. Kedua, Islam menghalalkan pembunuhan. Jihad memang dapat dilakukan tanpa kekerasan, kan bilang dia bisa jihadnya kan macam-macam, kebaikan lah, jihad keadilan dah, yang lain-lain. Tapi di samping ajaran jihad, Islam juga menghalalkan itu mukmin, ya, mereka orang-orang yang taat dalam Islam untuk membunuh kafir jika diperlukan atau dalam rangka mempertahankan diri. Nah, sekali pembunuhan ini dibenarkan, soal alasan dapat dicari. Ini bisa dicari orang nih, jadi provokasi ayat ini jadinya untuk memulai penyerangan sehingga ada alasan untuk membunuh, untuk jihad dengan bunuh diri sambil membunuh orang lain, banyak orang lain kafir. Justru ada ayatnya. Kalau bunuh kafir itu dapat masuk surga, mendapat hadiah seks berupa 72 wanita yang masih virgin, yang masih gadis, yang masih masih tingtong kan. Nah itu ada ayatnya gitu, tertulis, nggak bisa dibantah. Banyak orang mau memperalus, bikin penafsiran segala macam, tapi ayatnya memang ada seperti itu. Nah itu yang di era digital ini menghancurkan Islam itu sendiri. Islam mengajarkan hidup berani mati gitu. Dia ngajarin untuk hidup berani mati, artinya berani hidup artinya hidup nekat tanpa akal sehat, ya. Hidup berani matinya itu hidup nekat tanpa akal sehat. Tapi
menghindari, namun berani menghindari hidup berakal sehat, gitu. Malah menghindari untuk berani untuk hidup berakal sehat. Ya, itu ajarannya membingungkan karena memperbolehkan pembunuhan, gitu. Jadi nggak boleh tuh pakai akal sehat, gitu loh. Yang ada matikan akal sehat, bunuh, nggak apa-apa. Dapat 72 bidadari. Malah dia mesti matikan akal sehat, nggak boleh membunuh orang. Seperti itu. Ketiga, Islam ini bias gender dan sangat melecehkan harkat martabat wanita. Wanita sekedar alat produksi manusia demi menjadikan Islam agama mayoritas dunia dari sisi jumlah aja ya, bukan kualitas otak. Jadi nggak diperluin otak tuh, yang penting jumlahnya dulu perlu untuk jadi mayoritas di dunia ini supaya bisa berkuasa. Dan bagi pemuas nafsu seks pria perkasa pejantan. Ayat-ayat Al-Qur'annya jelas, ada hadisnya yang berpihak pada kejantanan pria, misalnya poligami, istri banyak, pedofili, menikahi anak di bawah umur, nikah mutah, mirip pelacuran, adanya layanan seks, 72 perawan cantik di sorga bagi pelaku jihad, halal untuk menggarap pembantu wanita TKW, wanita dianggap sebagai penggoda pria, maka jasmani harus ditutup rapat dari kepala sampai kaki, sedangkan pria tidak. Hak wanita yang berbeda jauh dalam hal warisan, keadilan, pendidikan, pekerjaan, perkawinan, perceraian, kebebasan untuk tampil di publik. Nah, ini semua udah diatur, ada ayat-ayatnya. Ada perbedaan. Nah, keempat, Islam memperbolehkan Muslim untuk berbohong atau dikenal sebagai taqiyah. Nah, tentu ini ajaran yang tidak sesuai dengan peradaban manusia modern yang menjunjung tinggi keberadaban dan kejujuran. Upaya Islamisasi ilmu pengetahuan adalah taqiyah yang justru sangat lucu, di bahan ketawaan, bahkan ada candaannya itu mati ketawa ala Muhammad gitu. Nah, itu dikatakan masa ajaran Al-Qur'an itu dikait-kaitkan dengan ilmu pengetahuan untuk mendukung isi Qur'annya dengan teori-teori nuklir lah, teori-teori ekonomi, teori-teori matematika yang sebenarnya jelas-jelas nggak ada hubungannya gitu. Terima kasih. Anda telah menyimak materi video ini sampai selesai. Kami berharap Anda bisa memberi masukan kepada yang lainnya melalui kolom komentar dari sudut pandang Anda yang berbeda. Komentar Anda akan memberikan edukasi atau bahan pertimbangan bagi generasi dalam memahami narasi atau sumber berita yang belum tentu sesuai dengan fakta. Tapi sebaiknya bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu supaya komentar Anda tidak terbaca spam. Dan bagikan link video ini ke media sosial lainnya supaya teman Anda bisa berbagi pengalaman bersama kita. Terima kasih. Dan enjoy saja bersama Sodron Channel.